Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Munawwarah SPD. Saya mengampu bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Salaman yang berlokasi di Dusun Jengkeling, Desa Banjarharjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPGDJ Angkatan 4 tahun 2021, Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia, akan melaksanakan tugas layanan bimbingan kelompok. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di ruang BK. Terima kasih. Ini tadi kalian sudah makan dulu? Istirahat ini? Sudah. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kedepannya lebih mudah dan kita semua bisa menemukan apa yang kita cari di sini ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita melakukan kontrak waktu dulu ya. Kita mau berapa lama untuk bimbingan kelompok ini dilakukan supaya nanti kita tidak kebablasan. Biasanya kita kalau sudah ngumpul jadi satu suka kemana-mana gitu ya. Kira-kira mau berapa lama? 25-30 menit, oke? Mungkin itu cukup, Bu. Oh iya, cukup ya. Semoga tidak lewat dari waktu itu ya, karena kalian juga masih ada pelajarannya. Baik, mari kita segera mulai saja bimbingan kelompok ini. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Boleh perkenalan terlebih dahulu ya. Ini dari kelas 9 apa, namanya siapa, kemudian kalau boleh tahu alamat rumahnya di mana, supaya nanti kalian juga saling mengenal. Oh, ternyata rumahnya cuma di situ. Oh, ternyata tetangga belakang rumah kok nggak kenal ya, misalnya gitu ya. Dan kita di sini membahas tentang sekolah pilihanku setelah lulus SMP ini mau kemana, gitu ya? Iya. Gitu ya. Oke. Perkenalannya bisa dimulai dari paling pojok kanan. Ayo coba. Perkenalkan, nama saya Anadita Putri Nur Hanifah dari kelas 9A. Alamat rumah saya Sawangargo. Sawangargo, Salaman ya? Iya. Salaman. Perkenalkan, nama saya Nia Elisisma Rahmawati dari kelas 9D. Alamat rumah saya Londo Kalisala. Salaman juga? Iya. Salaman juga, Kalisala, iya. Perkenalkan, nama saya Lina Nursayati dari kelas 9C. Alamat rumah saya Kebon Kliwon, Kebon Rejo. Kebon Kliwon, Kebon Rejo, mana itu? Salaman juga? Oh, Salaman juga. Perkenalkan, nama saya Naila Fibrastika dari kelas 9D. Alamat rumah saya Kalisari, Tempuran. Oh, Tempuran, berarti ini yang beda satu ya, dari Tempuran ya. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu jadi tahu dan kalian juga saling tahu ternyata rumahnya Tempuran toh. Oh, sama-sama di Salaman tapi kita beda desa gitu ya, beda kelurahan gitu ya. Oke. Di sini mari kita mulai saja untuk materinya karena kita yang akan dibahas adalah sekolah lanjutan. Sudah ada yang menentukan mau kemana? Belum, Bu, tapi saya sudah punya gambaran kalau saya nanti mau melanjutkan ke SMA gitu, tidak Ke SMA. Iya. Iya.
Terus yang lain sama ke SMA atau masih bingung atau bagaimana? Masih bingung. Masih bingung, masih bingung ya ya. Karena memang kita di era saat ini mau bagaimana ya? Kalau SMA gimana? Tapi menterengnya SMA ya. Kalau SMK bagaimana gitu ya. Tapi kalau menurut ibu semua sama sih. Nah, sebelum kalian menentukan pilihan, mungkin ibu ada video, tapi maaf karena memang sekolah kita itu sekolah kecil, jadi kondisinya memang kita belum punya LCD ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya, kita lihat lewat laptop ya. Nanti ibu putarkan video yang bisa kalian tonton supaya ini setidaknya bisa buat referensi pemikiran saya harus kemana, seperti itu. Nanti setelah kalian melihat ini, semoga bisa menemukan apa yang kalian cari di sini. Gitu ya, sebentar. Sini. Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang selalu sehat dan tetap semangat ya, meskipun belajarnya masih dari rumah. Untuk kalian yang sudah kelas 9 SMP, kalian nantinya akan menghadapi dua pilihan. Pilihan tersebut adalah kalian ingin masuk SMA atau SMK. Pada fase ini, kamu sudah mulai menentukan arah tujuan dari kehidupanmu nantinya. Apakah kamu ingin melanjutkan kuliah atau ingin langsung memiliki skill untuk bekerja? Banyak di antara kalian yang masih bingung ketika memilih salah satu dari kedua pilihan sekolah ini, sehingga tak jarang kalian merasa salah pilih dan akhirnya menurunkan semangat dalam belajar kalian. Agar tidak bingung, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan SMA dan SMK. Perbedaan yang pertama yaitu pada tujuan pendidikan. Pendidikan SMA dan SMK memiliki tujuan yang berbeda, meskipun pada prinsipnya sama-sama tempat menimba ilmu. Pendidikan SMA ditujukan buat kamu yang akan fokus melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sedangkan SMK lebih ditujukan buat kamu yang ingin terjun di dunia kerja dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan yang relevan saat kamu SMK. Yang kedua, dari sisi kemandirian. Biasanya, siswa SMA dirasa kurang mandiri karena mereka lebih banyak belajar di dalam kelas saja. Tetapi untuk siswa SMK dianggap lebih mandiri karena sudah terbiasa dan terlatih menghadapi masalah saat kegiatan praktik kerja. Yang selanjutnya, dari segi lama masa pendidikan. SMA terdiri dari 3 tingkatan kelas, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Pendidikan dasar terakhir ini dapat dituntaskan dalam kurun waktu 3 tahun, 1 tahun untuk masing-masing kelas. Cukup berbeda keadaannya dengan SMK. Beberapa jurusan memang harus ditempuh dalam 3 tahun, sama seperti masa sekolah di SMA. Tetapi ada beberapa jurusan yang memerlukan masa praktik lebih lama, sehingga memerlukan waktu studi yang lebih lama pula, yaitu 4 tahun. Bahkan, sejak tahun 2017, Kemendikbud meluncurkan program SMK 4 tahun demi meningkatkan kompetensi lulusan. Pada tahun keempat, siswa SMK belajar di dunia industri selayaknya pekerja pada umumnya, lebih sering dikenal sebagai PKL. Nah, selanjutnya mengenai biaya pendidikan. Secara umum, biaya sekolah di SMA lebih rendah daripada SMK. Salah satu sebab biaya sekolah di SMK lebih tinggi adalah karena adanya praktik di dalam maupun di luar sekolah. Tentunya, pembiayaan sekolah SMA masih berbeda dengan SMA negeri dan SMA swasta favorit. Demikian pula antara satu jurusan dengan jurusan yang lain di SMK. Di luar sekolah, biaya pendidikan siswa SMK tentu lebih besar lagi.
bila mereka mengikuti bimbingan belajar sebagai persiapan mengikuti SBMPTN ataupun seleksi mandiri. Yang kelima adalah perbedaan dari sisi mata pelajaran. Pendidikan SMA mengenal 3 pengelompokan bidang keilmuan, yaitu IPA, PS, dan bahasa. Dari waktu ke waktu, awal pengelompokan siswa ke dalam kelas IPA, IPS, dan bahasa berubah-ubah, sedari kelas 10, 11, atau 12. Mata pelajaran di kelas IPA antara lain matematika, IPA, biologi, kimia, dan fisika. Siswa kelas IPS belajar ekonomi, sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, dan lain sebagainya. Di kelas bahasa, selain bahasa dan sastra Indonesia serta Inggris, diajarkan pula 1 bahasa asing lain dan 1 hingga 2 bahasa asing lain yang bersifat pilihan. Sementara di SMK, apapun jurusannya, muatan praktik selalu lebih besar dibandingkan teori yang diajarkan. Satu SMK memiliki beberapa jurusan berbeda. Bahkan, antara satu SMK dan SMK yang lain pun memiliki jurusan yang tak sama. Maka, mata pelajaran produktif yang dihadapi siswa juga tidak sama, sesuai dengan jurusan masing-masing. Dan selanjutnya adalah perbedaan dari sisi tempat belajar. Anak SMA lebih banyak belajar di dalam kelas, sedangkan anak SMK selain belajar di kelas, banyak kegiatan praktik dilakukan di lapangan atau lingkungan kerja. Ini dilakukan saat kegiatan praktik magang. Tentu hal ini bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih banyak yang didapatkan oleh anak SMK ketimbang anak SMA. Yang selanjutnya adalah perbedaan di dunia kerja nantinya. Lulusan SMA dan SMK memiliki peluang yang sama untuk sukses di masa depan. Lulusan SMA atau SMK bisa melanjutkan untuk kuliah atau bisa juga bekerja. Tapi lulusan SMK lebih siap di dunia kerja karena saat di bangku sekolah sudah memiliki skill atau keahlian khusus yang dipelajari melalui kegiatan praktik magang. Nah, demikian tadi beberapa perbedaan antara sekolah paham ya SMA dari karena sekarang kalian sudah tidak di rumah lagi, sehingga semoga ya kembali dari sini. Dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, mungkin sudah ada bayangan mau kemana? Bu, tapi maaf saya kurang setuju kalau tadi kan di situ dijelaskan kalau di SMA mungkin kurang mandiri. Tapi menurut saya nggak semua SMA seperti itu, karena juga di SMA pasti ada organisasi-organisasi yang membuat siswa-siswanya juga berpikir mandiri, belajarnya ya ekstrakurikuler, dan belajarnya juga nggak terus di kelas, pasti juga di luar kelas kan gitu. Jadi saya merasa kurang setuju kalau di SMA dianggap kurang mandiri gitu, Bu. Gitu ya. Mungkin ini yang dimaksud dengan kurang mandirinya itu bukan mandiri untuk diri sendirinya, tapi untuk terjun di dunia kerja. Karena kalau di SMA itu kan memang yang kita andalkan otak ya. Sedangkan di SMK karena memang di sini adalah disiapkan, memang sengaja SMK itu disiapkan untuk dunia kerja, maka ini nomor 2. Yang nomor 1 adalah skillnya gitu. Jadi dari sini bagus, memang betul di SMA juga tidak semuanya, karena anak-anak itu kan memang ini ya berbeda-beda minatnya ya. Mungkin untuk yang lain sudah menemukan belum? Mbak Dita kan tadi bilangnya di SMA ya, yeah. Minatnya di SMA sudah. SMA harga mati. Mungkin yang lain ya. Ada yang menanggapi yang SMK mungkin dari yang tadi sudah disampaikan. Kalau menurut aku di bidang SMP itu tidak semua jurusan harus ada di dalam pekerjaan untuk mencari pekerjaan. Oh, jadi ya mungkin bisa ya di SMK itu juga ada beberapa jurusan yang nggak langsung kerja, tapi mungkin bisa harus di perguruan tinggi dulu gitu maksud kamu? Iya. Lebih dalam lagi gitu ya Iya. Gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurutku mungkin SMK lebih menyiapkan skillnya untuk bekerja, jadi ya
lebih mudah gitu rasanya di dunia kerja tuh udah. Tapi kan kalau menurut aku nggak semua profesi juga bisa diambil dari SMK. Mungkin kalau aku sendiri ya, aku bercita-cita ingin jadi dokter. Kan nggak mungkin aku masuk ke SMK terus ngambil jurusan. Ya mungkin ada beberapa SMK yang keperawatan, tapi kan basic yang ingin aku ambil bukan perawat tapi dokter gitu loh. Jadi kan harus ke SMA terus baru perguruan tinggi. Gitu sih kalau menurut aku. Ya, tambah bingung ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi begini ya, kan kalau Mbak Dita udah mantep ya. Pokoknya aku harus ke SMA karena aku harus menjadi dokter gitu. Nah di sini ibu juga punya pandangan sendiri. Coba kalau menurut kalian ya, kalau Mbak Dita bagus banget. Karena memang kita kalau mau secara perhitungannya, kalau SMA kan lebih murah karena dia akan mahal waktu dia kuliah. Dan sebelum lulus biasanya kan supaya bisa mencapai target dia harus mengikuti bimbel atau les-les ya. Iya. Dari situ kan juga bayar, sama aja sih sebenarnya. Tapi rata-rata bagi keluarga yang memang ekonominya agak kurang, biasanya ke SMK karena di SMK memang udah siap untuk kerja. Memang yang digunakan di situ adalah skillnya, bukan bukan IQ-nya. Jadi sekarang kalian sudah punya pandangan mau kemananya. Kalau Mbak Dita jelas dia di SMA. Kemudian Mbak siapa? Ibu lupa. Mbak Nailanya udah jelas mau di SMK karena Mbak Naila tadi bilangnya mau langsung kerja ya? Iya. Katanya membantu orang tuanya gitu. Ibunya kan pernah ngobrol sama ibu juga. Jadi dari situ iya bagus. Karena untuk bantu adik-adiknya bagus. Nah ini kalian berdua yang belum bisa menentukan ini kira-kira mau kemana, masih bingung? Kalau saya pengennya di SMA aja. Di SMA aja ya. Di SMA tuh ambil jurusan apa? Jurusan IPA. IPA, bagus. Berarti nanti bisa bersaing dengan Mbak Dita ya. Kalian bersaing yang bagus. Iya Bu, tapi saya juga pengen banget ke SMA tapi masuk jurusan IPA. Tapi di satu sisi saya lebih menyukai pelajaran-pelajaran sejarah tentang mungkin tentang geografi gitu Bu. Jadi saya juga sebenarnya di sini masih bingung di SMA itu nanti saya mau menentukan ke IPA atau IPS gitu Bu. Mungkin kamu karena sering melihat berita ya. Iya. Banyak lahar Merapi mana mungkin gitu ya. Kok di tempat sekeliling rumah saya banyak yang longsor, mungkin itu yang melandasi bahwa kayaknya ini lebih menjanjikan. Iya. Bagus juga, setidaknya kalian itu sudah punya pemikiran yang jauh ke depan. Tapi jangan dihabiskan waktu hanya untuk berpikir ya. Segera tentukan mau kemana. Kalian kelas 9 tidak lama kan? Iya. Sebentar lagi udah mau ujian. Dari situ coba segera pikirkan, tentukan saya mau kemana. Gitu. Untuk yang lain. Ini jelas, cuma bingung ya mau ke. Iya. Nanti dilihat dari nilainya. Kalau menurut ibu ya, kalau memang kamu nilainya bagus dan tapi kembali lagi sih ya, senangnya di mana aja. Karena kalau kita sekolah kok nggak nyaman, kamu di situ tidak akan bisa mengikuti pelajaran dengan sempurna. Tapi aku malas pelajaran ini misalnya. Tapi sesusah apapun itu, kalau kalian suka, wah seneng wae. Ambok kalian nanti pengen wet misalnya menek gunung, lihat tanah-tanah di sini seperti apa, seneng-seneng aja kotor-kotoran. Karena kita dimulai dengan hati yang senang. Gitu. Yang lain mungkin. Kamu mau kemana Mbak? Kalau saya lebih masuk ke SMA. Ke SMA. SMA rata-rata memang cenderung ini ya, banyak peminatnya karena memang selain dekat dari rumah, kemudian sekarang kan SMA itu nggak bayar Mbak.
tidak ada SPP juga kan, dari situ mungkin melatar belakangi ini juga. Tapi juga kan kalau sekolah di SMA itu juga merasa lebih bergengsi gitu loh Bu. Iya, iya. Jadi secara mentereng gitu ya, bajunya rapi. Kan kesannya sekarang gitu ya. Kalau SMA bajunya rapi, perlente. Kalau di SMK baju dikeluarin lah, kancing baju kemana. Tapi begitu memang sudah beda, ininya peruntukannya sudah beda. Kalau di dunia kerja atau kalau SMK kan bisa membuka lapangan kerja sendiri, itu kan tidak terikat. Terserah kamu mau pakai celana panjang sebelah juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau kita sudah masuk di suatu perkantoran, tidak ada itu seperti itu, kecuali Bob Sadino ya, Bob Sadino atau ada siapa ya itu yang ikut tahu itu. Tapi dia memang ininya bagus sekali sih, motivasinya bagus sekali. Yang terpenting kalian bisa sekolah yang kalian senang. Karena kalian masih bingung, mungkin Ibu kasih satu video lagi ya. Biar jadi tahu nanti profesinya itu, misalnya SMA kemana apa, SMK apa, dan mau jadi apa. Nanti kalian jadi bisa menentukan, oh saya ke SMK aja, karena sudah tahu profesinya seperti ini. Jadi begitu ya. Coba kita lihat dulu. Di sini kan dijelaskan bahwa tidak semua pekerjaan itu harus punya keahlian ya. Jadi SMA dan SMK bisa. Ada yang harus tuntas itu, ada yang enggak. Oh, berarti profesi sama pekerjaan itu beda. Iya, beda. Ini bisa mau kemananya jelas ya. Oh, jadi itu kalau SMK itu jurusan akuntansi mungkin bisa jadi akuntan. Iya, betul. Jurusannya ya akuntansi ya. Kalau advokat itu apa? Advokat itu harus kuliah sarjana hukum. Itu SMA bisa masuk. Nah ini yang Mbak Dita tadi ya, pengen jadi dokter ya, berarti memang harus di SMA karena memang semua ilmunya di IPA kalau dokter itu ya. Gitu ya. Nah, mungkin ya, terima kasih. Dari sini mungkin ada tambahan pembukaan, mau kemana begitu, atau masih bingung juga? Jelas ya, udah mantap di dokter ya, itu udah mantap di dokter, sudah bisa menentukan pilihan. Nah, nanti yang belum bisa menentukan pilihan berarti kita lakukan konseling lanjutan, konseling individu mungkin boleh, atau kalau misalnya masih banyak yang bingung ya boleh
bimbingan kelompok lagi atau konseling kelompok juga boleh. Terserah kalian pengen gimana. Kecuali Mbak Dita, karena Mbak Dita udah bisa menentukan, dia udah mantap begitu. Untuk yang lain masih bingung atau sudah bisa menentukan? Sudah bisa menentukan. Sudah bisa menentukan. Lihat dari tayangan video tadi ya. Iya. Ya, bagus. Berarti ini agak agak ada kemajuan berarti ya. Berarti setelah diadakan bimbingan kelompok ini, apa yang kalian rasakan? Sudah lega, Bu. Sudah Sudah lega. bisa menentukan apa yang akan dituju setelah lulus SMP nanti. Ya, bagus. Ibu senang kalau kalian sudah bisa menentukan mau kemana. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Ibu? Terima kasih Bu sebelumnya karena sudah bisa memberi kami beberapa gambaran tentang sekolah lanjutan yang bisa ditempuh setelah lulus SMP. Jadi di sini kami juga udah punya gambaran tentang masa depan kami nanti bagaimana, selanjutnya ini mau lanjut kemana gitu. Mungkin yang lain? Sama ya. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih telah membimbing saya agar tidak bingung lagi mau mengambil jurusan SMA atau SMK. Gitu ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih, tapi saya masih bingung untuk Mau melanjutkan kemananya gitu ya. Ya, boleh. Berarti nanti diadakan konseling individu ya, lanjutan ya. Oke. Terima kasih juga untuk Ibu karena berkat Ibu saya sudah tidak bingung lagi mau melanjutkan kemana. Ya. Gimana perasaannya setelah melakukan bimbingan ini? Sudah lega Bu. Sudah lega ya, sudah plong gitu ya. Sudah jelas. Ya, jadi Ibu juga agak plong juga. Setidaknya kalian sudah bisa menemukan yang ini. Jalannya saya harus ke sini gitu ya. Terima kasih kalian sudah bersedia hadir di ruang BK ini untuk melakukan bimbingan kelompok. Sebelum kita akhiri, gimana kalau kita saling supaya lebih akrab ya, kita semuanya menghadap ke kanan. Ke kanan, mana kanan? Ini kiri ya. Oh ya, kanan ke sini ya, betul. Taruh tangan di pundak teman kalian. Yuk, kayaknya ada ombak. Oke, hujan rintik-rintik. Gini ya, kalau hujan rintik-rintik gini ya. Aduh. Gitu, oke. Sekarang beralih hadap ke kiri kalian. Yuk, tangan di pundak teman kalian. Ombaknya gede banget. Aduh, hujan rintik-rintik. Oke. Dan kita menghadap ke sini lagi. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat ya untuk kegiatan pada hari ini. Yang Ibu harapkan kalian bisa menentukan pilihan dengan tepat dan jangan sampai setelah keluar dari ruang BK ini kalian masih bingung. Yang Ibu harapkan kalian benar-benar sudah fresh gitu, sudah fokus menghadapi ujian, terus kemudian tinggal fokus menentukan tujuan mau melanjutkan kemana gitu ya. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu karena sudah dilancarkan dan dimudahkan kita dalam melakukan bimbingan kelompok pada hari ini gitu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, silakan kalian kembali ke kelas masing-masing. Silakan mengikuti pelajaran dengan benar, lakukan semuanya dengan hati gembira ya. Semoga kalian selalu sehat semua. Amin. Silakan. Terima kasih Bu. Sama-sama.